Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda memotivasi kita di dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim, terutama ilmu agama yang berkaitan tentang apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud ilmu yang wajib untuk dituntut adalah ilmu agama yang berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkaitan dengan aktivitas kesehariannya, kemudian juga yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya. Jadi segala sesuatu perbuatan seorang muslim, seorang hamba, hendaknya itu dibangun di atas ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah dia melakukan suatu aktivitas baik kaitannya ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun aktivitas lainnya kesehariannya, juga aktivitasnya di dalam menekuni profesinya, melainkan semua itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim selalu membutuhkan tuntunan daripada ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sana Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut paham di dalam urusan agamanya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia paham terhadap agamanya. Dia paham terhadap agamanya di dalam hubungan ibadahnya kepada Allah maupun di dalam hubungan sosialnya terhadap sesama, dan juga di dalam hubungannya terhadap pekerjaan-pekerjaannya dan seterusnya. Kemudian hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang berilmu, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman derajatnya, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Kemudian juga dalam firman-Nya yang lain, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas tambahan apa yang diminta? Yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk minta tambahan. Tambahan apa? Bukan tambahan harta, bukan tambahan jabatan dan seterusnya, tetapi tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Allahu akbar. Jikalau seorang rasul, seorang nabi yang mana dia adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berilmu, tapi ternyata masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan ilmu, lantas bagaimana dengan diri kita? Tentu kita harus lebih banyak dan bersemangat lagi di dalam berdoa kepada Allah, meminta tambahan ilmu. Dan di sana juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita di antara doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, meminta kepadamu rizki yang baik, meminta kepadamu amalan yang diterima. Yang mana ini dianjurkan dibaca setiap waktu subuh. Masya Allah, ini juga mengisyaratkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu akan membawa seseorang kepada mata pencaharian yang halal. Karena urutan doanya, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Seseorang ketika dia memiliki bekal ilmu agama, kemudian ilmu agamanya ini bermanfaat, maka di antara bentuk manfaatnya itu adalah bahwa ilmu agama ini akan mendorongnya
untuk selalu hati-hati di dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tidak mengambil kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Urutan yang terakhirnya, wa amalan mutaqabbalan. Seseorang ketika dia ya, selalu mengambil apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghasilannya bersumber dari sumber yang halal, dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, maka orang yang seperti ini besar ya potensinya bahwa setiap amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya amal ibadahnya yang diterima oleh Allah, tetapi kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang seseorang ya, ketika seseorang dia berdoa ya Rabb ya Rabb, tetapi kata Nabi SAW, ana yustajabu lidzalik, bagaimana doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Makanan yang ia makan haram, minumannya yang minum haram, pakaian yang ia pakai adalah haram, dan dia tumbuh dari hasil yang haram, maka bagaimana mungkin doanya diijabah? Maka ini menunjukkan penting sekali bagi setiap kita untuk membekali diri kita dengan ilmu agama yang membuahkan manfaat untuk diri kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita bisa terbimbing, tertuntun dengan ilmu agama ini di dalam pekerjaan kita, mencari pekerjaan yang halal, berpenghasilan yang halal, kemudian dalam hubungan sosial kita berakhlak mulia, dan seterusnya di dalam ibadah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun dengan di atas keikhlasan dan tuntunan contoh teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini kita akan menjadi seorang hamba yang bertakwa, yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal-amal saleh, amal-amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menjalankan ibadah atas dasar